Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tirta Diartolo. Hari ini saya akan membahas tentang presentasi kecelakaan dalam keluarga negaraan. Ya, hari ini saya akan membahas tentang kecelakaan yang terjadi pada suatu tempat yang akan kalian harus ketahui ini. Kalian memang tahu atau tidak tahu, saya akan menjelaskan tentang waktu itu dalam situasi kecelakaan ini. Ini adalah tentang kasus kecelakaan maut di Manahan, Solo pada bulan April tahun 2026. Pada waktu dan tempatnya itu hari Selasa tanggal 21 April tahun 2026 di kawasan Simpang Tugu Wisnu Manahan dari kota Solo. Pada waktu itu bagi untuk kronologi sepeda motor yang dikendarai ada dua mahasiswi yang magang melaju ke arah utara menuju Tugu Wisnu. Tapi pada waktu saat jalan, truk box pengangkut toples plastik melaju dari arah ke belakang. Truk box tersebut menabrak ke sebuah sepeda motor korban dari belakang sebelum lampunya warna merah. Pada waktu itu ada kejadian penabrakan yang telah tiba pada masa itu. Lalu korbannya ada dua, yaitu adalah korban-korban yang kita ketahui ini ada dua mahasiswi magang yang berinisial LN umurnya 21 tahun dan inisial A umurnya 21 tahun dari asal Makassar yang dari tengah magang di Gading Solo. Mereka berdua telah meninggal dunia pada saat kejadian yang kesan tempat. Dari dalam implikasi kewarganegaraan ini adalah kesadaran hukum dan keselamatan lalu lintas. Kecelakaan ini menyoroti pentingnya sebuah perilaku berkendara yang aman atau sebut saja safety riding dan kepatuhan mengemudi kendaraan besar terhadap kendaraan yang paling kecil di jalan raya. Mereka harus membuat sebuah waktu pernyataan dan pertanyaan pada saat itu. Perlindungan warga negara adalah sebuah kasus ini memicu sebuah urgensi pemeriksaan teknis dalam kendaraan dan evaluasi tata kelola lalu lintas di area padat lalu lintas seperti Manahan itu sendiri. Dari analisis untuk tugas kewarganegaraan ini ada 3 yang harus dikelola untuk semua. 1. Pelanggaran hak hidup dan keamanan. Kecelakaan lalu lintas adalah sebuah isu kewarganegaraan karena itu sering menyangkut hak warga negara atas keamanan berkendara, seperti mobil, motor, truk, bis, etc. Seperti aja dan lain-lain. Lalu berikutnya, kedua, tanggung jawab publik atau sebut saja public responsibilities.
dalam sebuah penyelidikan, polisi bertujuan untuk mengungkapkan apakah ada kelalaian dari pengemudi truk atau kendala berteknis kendaraan. Ya, seperti pada waktu tabrakan kan dengan motor mahasiswi dan sebuah truk box plastik, itu seperti pada salah satunya. Ya, dan yang terakhir ada hukum lalu lintas. Pengendara berwajib mematuhi peraturan dan memeriksa kendaraan seperti rem, lampu, brake, dan lain-lain sebelum berkendara, harus untuk mencegah kecelakaan fatal. Dalam suatu hal dalam kecelakaan ini kita harus seperti dalam waktu itu kita semua mengalami kecelakaan waktu ini, kita harus siap-siap dulu sebelum kecelakaan itu mulai, seperti mengamankan sesuatu seperti untuk motor menggunakan helm untuk berkendara. Nah, hindari mobil-mobil yang selesainya maju tapi belum tahu waktunya, dan harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan kita semua. Dan sekian saya akan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.